Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revina, NPM 234111118, kelas manajemen 23B. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori pilihan konsumen. Pengertian teori pilihan konsumen adalah konsep dalam ekonomi mikro yang membahas perilaku konsumen dalam memilih cara untuk mengalokasikan pendapatan mereka di antara berbagai barang dan jasa yang tersedia. Teori ini berupaya menjelaskan bagaimana konsumen membuat keputusan rasional untuk memaksimalkan kepuasan atau utilitas mereka yang terbatas oleh pendapatan yang dimiliki. Konsep ini didasarkan pada asumsi bahwa konsumen memiliki preferensi yang konsisten terhadap barang dan jasa yang berbeda, serta memiliki keterbatasan pendapatan yang harus mereka alokasikan di antara pilihan-pilihan yang ada. Teori pilihan konsumen menggunakan konsep utilitas untuk menggambarkan kepuasan yang diperoleh dari konsumsi barang dan jasa. Tujuan utama dari teori pilihan konsumen adalah untuk menjelaskan perilaku konsumen dalam mengalokasikan pendapatan mereka di antara berbagai barang dan jasa yang tersedia, serta untuk memprediksi bagaimana konsumen akan bereaksi terhadap perubahan harga atau perubahan preferensi. Beberapa tujuan spesifik dari teori pilihan konsumen meliputi 1. Memahami preferensi konsumen. Tujuan utama adalah untuk memahami preferensi konsumen terhadap barang dan jasa yang berbeda. Teori ini mencoba untuk menjelaskan bagaimana konsumen mengevaluasi dan memilih di antara berbagai pilihan konsumsi yang tersedia. 2. Mendefinisikan perilaku rasional. Membantu dalam menggambarkan perilaku konsumen sebagai tindakan rasional yang didasarkan pada tujuan untuk memaksimalkan kepuasan atau utilitas sesuai dengan keterbatasan pendapatan yang dimiliki. 3. Menggambarkan pembentukan preferensi. Menjelaskan bagaimana preferensi konsumen terbentuk, bagaimana mereka memprioritaskan berbagai barang dan jasa, dan bagaimana mereka membuat keputusan yang optimal dalam situasi keterbatasan. 4. Menggambarkan efek perubahan harga. Menunjukkan bagaimana perubahan harga satu barang atau jasa dapat mengaruhi permintaan terhadap barang atau jasa tersebut, serta bagaimana substitusi antar barang dan jasa terjadi ketika harga berubah. 5. Memberikan dasar untuk kebijakan ekonomi. Membantu dalam merancang kebijakan ekonomi yang lebih efektif terkait dengan pajak, subsidi, regulasi pasar, dan kebijakan lainnya dalam memahami bagaimana konsumen bereaksi terhadap perubahan kondisi pasar. Kekurangan dan kelebihan. Kekurangan. 1. Asumsi rasionalitas penuh. Teori ini berasumsi bahwa konsumen selalu bertindak secara rasional, yang mungkin tidak selalu terjadi dalam kehidupan nyata. Konsumen dapat dipengaruhi oleh emosi, kebiasaan, atau faktor-faktor non-rasional lainnya dalam mengambil keputusan. 2. Sederhana dan abstrak. Teori ini seringkali menyederhanakan perilaku konsumen ke dalam model matematis yang mungkin tidak sepenuhnya mencakup kompleksitas yang ada dalam pengambilan keputusan nyata. 3. Asumsi preferensi statis. Teori ini cenderung mengasumsikan bahwa preferensi konsumen tetap stabil dari waktu ke waktu, sementara dalam kenyataannya preferensi konsumen dapat berubah seiring waktu karena pengalaman, perubahan budaya, atau faktor-faktor lainnya. Kelebihan. 1. Kerangka kerja yang kuat. Teori pilihan konsumen memberikan kerangka kerja yang kuat dalam memahami perilaku konsumen dan memberikan cara yang sistematis untuk menganalisis keputusan konsumen. 2. Basis untuk prediksi dan pengambilan keputusan. Teori ini memberikan alat yang berguna bagi produsen dan pemerintah untuk meramalkan bagaimana konsumen akan bereaksi terhadap perubahan harga, pendapatan, atau kebijakan ekonomi lainnya. 3. Model dasar dalam ekonomi mikro. Teori pilihan konsumen adalah dasar dari banyak model dalam ekonomi mikro yang membantu dalam memahami mekanisme pasar, alokasi sumber daya, dan pengaruh kebijakan ekonomi terhadap konsumen. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.